Hai sahabat mulia hati, kembali bertemu dengan kami dalam agenda harian selanjutnya, yaitu dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Mulia Hati. Kita bersama dengan dokter gigi kita yang sangat cerah sekali pada hari ini, Dr. Yuda Retiana, dokter gigi kita yang bertugas di RSUD Mulia Hati. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya, alhamdulillah sehat selalu. Sahabat mulia hati, terima kasih atas kepercayaannya kepada RSUD Mulia Hati. Selama ini RSUD Mulia Hati senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan terus memberikan edukasi kesehatan sehingga semoga memberikan manfaat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Wonogiri pada khususnya dan masyarakat di luar Wonogiri pada umumnya. Dokter, selamat akhir bulan ya dokter. Ini kita akhir bulan Juni. Kemudian kita menyiapkan awal bulan Juni dengan penuh semangat. Untuk pelayanan kita juga terus kita optimalkan, terutama untuk pelayanan poligigi kita. Dan semoga juga menginspirasi semua masyarakat di Wonogiri akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama sejak anak-anak, balita, kemudian remaja, bahkan lansia pun juga harus terus diingatkan untuk terus kita edukasi tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, dikarenakan memang kesehatan gigi dan mulut ini adalah kesehatan yang sangat penting juga, yang jika terlewatkan atau dibiarkan bisa juga mengancam atau bisa memberikan efek yang tidak baik terhadap kesehatan organ kita yang lainnya. Mungkin berhubungan dengan diabetes mellitus atau mungkin berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, sehingga perlu kita edukasi kepada masyarakat semua tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, dan semoga nanti mencerahkan, memberikan wawasan. Baik dokter, monggo Dr. Yuda Retiana yang kami cintai, banggakan, hormati, bisa memberikan edukasi dalam podcast kita yang nanti kita buat santai aja, kita tanya jawab. Mungkin nanti dari sahabat mulia hati juga ingin bertanya, monggo kami persilahkan, dan semoga podcast kita pada hari ini bermanfaat dan memberikan pencerahan yang maksimal buat masyarakat. Monggo dokter. Ya, selamat siang kepada seluruh sahabat mulia hati. Di sini kami mau berbagi sedikit pengetahuan untuk pengetahuan bersama saja mengenai kesehatan gigi dan mulut ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kesehatan gigi dan mulut itu sering sekali dianggap hal sepele ya. Betul sekali. Sangat sepele, kemudian dikesampingkan, bahkan untuk sekarang ini sudah masuk BPJS pun masyarakat tuh masih kayak nanti dulu, atau cuma masalah gigi dan mulut seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwasanya kalau kesehatan gigi dan mulut itu kan salah satu faktor penunjang kesehatan umum. Iya, betul Dimana sekali. kesehatan tubuh secara umum tidak akan sempurna apabila gigi dan mulutnya juga tidak baik ya. Iya, tidak sehat, betul sekali. Iya, betul. Dan perlu diketahui bersama, kesehatan gigi dan mulut itu adalah cerminan kesehatan tubuh secara umum. Jadi bisa dilihat orang tersebut sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari kesehatan gigi dan mulutnya. Seperti itu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya kesehatan gigi dan mulut itu berkorelasi dengan kesehatan secara sistemik atau tubuh. Seperti tadi yang sudah Mas sebutkan bahwasanya pasien atau individu yang mengidap penyakit seperti diabetes mellitus, seperti glukosa darah tinggi, kemudian penyakit darah atau jantung, itu ada potensi memiliki masalah di gigi dan mulutnya. Dan itu hubungannya bisa bolak-balik, tidak hanya dari sistemik ke mulut, bisa juga mulut ke sistemik seperti itu. Kayak gitu. Sebenarnya masalah gigi dan mulut yang paling basic itu kan sebenarnya ada dua ya. Gigi berlubang sama keradangan gusi. Itu yang paling sering. Gigi berlubang itu adalah salah satu yang sering kita jumpai, kita temui di balita, kemudian anak-anak, bahkan remaja sampai dewasa. Kalau sudah gigi berlubang itu biasanya senut kalau orang Jawa bilang, dan biasanya itu memang sangat menyakitkan, sehingga harus segera diobati, harus segera diperiksakan, dan itulah pentingnya menjaga. Lebih baik menjaga daripada nanti terlanjur dan harus diobati, sehingga mungkin dari dokter Yuda bisa memberikan masukan tips agar kita memiliki gigi yang sehat, sehingga kita punya habit atau punya kebiasaan itu benar-benar terbiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut, meskipun ini dianggap sederhana, dianggap hal yang sepele, tapi ternyata kalau udah sakit
Nek kata orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, itu. Kembali, Mas. Oh, kembali ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya. Jadi itulah pentingnya pentingnya kesehatan gigi. Kadang-kadang orang aku lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Gitu ya, sahabat mulia hati. Jadi mohon dicermati bersama pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Lah ini Dok, sekarang tips apa Dok yang paling mudah kita kerjakan, yang paling mudah kita lakukan biar kita itu terbiasa dari pola kehidupan itu memiliki perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulut kita, Dokter? Iya. Prinsip utama kesehatan gigi dan mulut itu kan faktor lokal, yaitu kita harus fokus di gigi dan mulut kita sendiri dulu ya. Seperti yang tadi disebutkan, masalah utama kan gigi berlubang dan gusi radang. Nah itu berarti kan masalahnya bersumber dari mulut kita sendiri. Kita harus ketahui bersama bahwasanya di dalam gigi dan mulut itu ada bakteri, ada jamur, dan mana jumlahnya itu normal kalau kita sehat. Nah prinsipnya kita harus menjaga keseimbangan antara flora-flora normal yang ada di rongga mulut kita. Dengan cara apa? Sikat gigi. Memang orang pasti bilang, saya udah sikat gigi Dok, 2 kali sehari, 3 kali, ada yang bilang 5 kali. Sekarang saya tanya, kapan sikat giginya? Bagaimana cara sikat giginya? Pasta gigi yang digunakan sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi dan kita pahami bersama. Dan perlu kita ketahui ya, masalah gigi dan mulut itu kan utamanya dari lokal. Nah itu sebenarnya disebabkan karena makanan, sisa makanan. Jadi bakteri yang sudah di dalam mulut kan kita tidak bisa mengontrol tuh. Nggak mungkin kita hilangkan karena memang dari saya sudah ada. Yang masalah adalah sisa makanan yang tidak dibersihkan. Jadi prinsip makan itu harus kita jaga. Selain kesehatan dan serat-serat makanan normal yang ideal itu harus kita jaga, kebersihan di mulut juga harus dijaga. Pertama, ketika kita sikat gigi kan harus 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah itu kenapa sih alasannya? Kenapa? Kalau pagi setelah sarapan itu tujuannya kita mempersiapkan tubuh dan khususnya mulut kita bersih sebelum melakukan aktivitas. Ya kita kan sekolah, kita kan mungkin kerja. Anggap saja kita sarapan jam 6 gitu ya, terus habis itu setelah itu kita sikat gigi, kan kita mempersiapkan dari jam 7 sampai mungkin nanti siang mulut kita dalam keadaan bersih. Nah, begitupun juga dengan malam hari, ketika kita sebelum tidur, kita tidur mungkin dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu kan durasi yang lama. Kita harus mempersiapkan gigi itu dalam keadaan bersih, tidak asam. Asam ini disebabkan karena sisa makanan, Mas. Jadi sisa makanan yang tersisa di dalam rongga mulut yang nggak dibersihkan, itu dia akan makin lama membentuk asam. Asam ini cocok banget buat bakteri-bakteri yang di dalam mulut. Yang awalnya bakterinya itu normal, baik, dia karena diberikan lingkungan asam, dia makin naik jumlahnya, kemudian sifatnya akan mengkeroposi gigi kayak gitu. Gigi yang sifatnya keras aja bisa keropos, orang besi aja kena karat bisa keropos, gimana gigi kita kayak gitu kayak gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kok bisa sampai radang gusi Dok kayak gitu. Padahal gigi saya sehat, nggak lubang, kok gusi saya merah-merah bengkak kayak gitu ya misal. Itu disebabkan namanya plak. Plak ya. Plak itu adalah akumulasi kotoran, entah itu bakteri yang di dalam mulut, kemudian air liur kita, dan juga sisa makanan. Dia nanti sifatnya seperti biofilm, jadi tipis. Sebenarnya nggak kelihatan kalau dari kasat mata. Nah itu kalau misal dalam jangka panjang kita tidak membersihkan gigi, tidak sikat gigi, itu dia akan mengalami kalsifikasi atau pengerasan. Pernah dengar namanya karang gigi? Itu semua di awal dari plak. Nah gitu. Jadi karang gigi itu pasti karena akumulasi individu yang jarang sikat gigi, ditambah mungkin kadar air liurnya yang pH-nya rendah, pH-nya tinggi. Jadi sifatnya basah, terkalsifikasi, keras, jadinya karang gigi. Nah karang gigi itu kan terakumulasinya di antara gusi itu. Nah gusinya menjadi radang. Lengkap sekali, sahabat mulia hati, penjelasannya. Itu loh, sahabat mulia hati, sehingga kita harus memperhatikan pentingnya pola menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Sikat gigi sehari 2 kali, pastikan pasta giginya. Kemudian yang terpenting adalah cara menyikat giginya, apakah sudah benar apa belum. Sekarang dokter, kami mau bertanya, apakah ada pantangan seperti makanan atau minuman yang harus dihindari atau jarang diminum, jarang dimakan untuk memperbaiki atau menjaga kualitas kesehatan gigi dan mulut kita?
Pada dasarnya kalau saya pribadi tidak pernah melarang pasien yang konsultasi atau teman-teman sahabat yang lain mau tanya-tanya, makan ini boleh, makan itu boleh, boleh semuanya. Tapi prinsipnya tadi dijaga kebersihannya. Kita mungkin harus lebih concern ke anak kecil karena mungkin kan dia secara kontrol pribadinya sama sekali belum ada. Jadi memang peran orang tua atau wali itu sangat sangat diperlukan. Makanan yang sifatnya kariogenik atau kariogenik itu artinya mudah menyebabkan berlubang. Itu contohnya makanan manis kadar gula tinggi. Kemudian yang sifatnya lengket dan bentuknya remahan. Pernah makan biskuit? Ya dia kan pasti akan jadi remahan yang nanti pasti masuk ke sela-sela gigi ya. Kan gigi itu anatominya mungkin kalau dari sini nggak terlalu terlihat ya. Itu nanti kalau dari atas terlihat seperti ada garis-garis kecil dari atas. Itu tuh dia bentuknya lebih dalam dari gigi yang lain. Struktur yang lain. Nah itu makanan masuk ke situ, susah pembersihannya, berlubang lah kayak gitu. Jadi kalau dari kami mungkin dari teman-teman dokter gigi menyarankan satu, tentunya kesehatan dari makanan itu harus terjamin ya. Boleh makan manis tapi dengan kadar yang normal. Kemudian makan dengan responsibility lah kayak gitu. Kemudian dibiasakan kalau anak kecil makan yang manis atau lengket itu dibiasakan kumur. Paling minimal kumur setelah makan minum manis kayak gitu. Tujuannya apa? Biar mulut bersih kayak gitu. Lebih baik lagi sikat gigi. Gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi sahabat mulia hati seperti itu ya. Jadi nggak ada secara umum atau secara khusus makanan yang dan minuman yang dilarang apa nggak boleh dimakan. Pada ini adalah kita menjaga kualitas makanan kita biar tidak menjadi residu ataupun sisa-sisa yang itu bisa masuk ke gigi kita, tidak bisa dibersihkan dan mengancam karena dia berakibat akan menjadikan sisa-sisa makanan itu menjadi sumber dari pembentukan karang gigi ataupun sumber gigi berlubang. Sehingga yang pastikan kurangi makanan ataupun snack yang bersifat manis berlebih sehingga bisa menjaga kesehatan gigi kita. Kemudian dokter, ada yang bilang jangan sering makan coklat, jangan sering makan permen karena itu berdampak langsung terhadap kerusakan gigi, entah itu berlubang. Kalau orang Jawa bilang itu nanti anakku kebanyakan permen gigis. Itu sehingga nanti istilah-istilah ini mungkin bisa menjelaskan apakah ini mitos atau fakta, apakah memang benar bahwa yang bersifat manis apalagi glukosa berlebih, permen, coklat dan sebagainya itu memang berdampak langsung terhadap kesehatan gigi dan mulut kita. Bukan suatu hal yang mitos, tapi bukan fakta. Bukan gitu. Mitos, bukan fakta, tengah-tengah berarti. Jawabannya diplomatis banget. Diplomatis, tengah-tengah. Tapi mau saya garis bawahi bahwasanya suatu penyakit itu tidak ada yang instan. Mau apapun itu penyakitnya, entah itu penyakit di gigi dan mulut, penyakit di tubuh secara keseluruhan, itu nggak ada yang instan. Jadi tidak ada yang satu malam langsung tiba-tiba sakit, itu tidak mungkin. Berarti ada suatu proses di sana ya. Nah, anak bisa gigis itu pasti saya tanya dulu orang tua. Ini malam pasti minum susu pakai dot. Terus kayak gitu. Makanya sekarang itu kondisinya sering anak kecil itu gigi depannya gigis. Jadi kayak kropos itu pasti sangat dekat dengan kebiasaan minum susu pakai dot. Terus semalaman, jadi dia dibawa tidur. Kenapa anaknya nggak bisa tidur dok kalau nggak minum susu sampai dibawa tidur? Nah itu yang bikin masalah. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya kan makanan yang tersisa atau minuman itu kalau di dalam mulut terus-terusan akan jadi asam. Dan tujuan sikat gigi saat malam hari kan untuk eliminasi itu tadi. Bayangin aja dia semalaman dengan kondisi susu nempel di mulut. Nah itu akan terjadi terus-terusan, pasti baru gigi. Gitu. Jadi tidak ada kondisi di mana dia makan coklat hari ini gitu. Misal dia makan langsung 10 batang coklat. Bukan giginya yang bermasalah. Gula darahnya yang bermasalah karena kan langsung naik kayak gitu. Jadi kalau untuk proses gigi berlubang atau karang gigi itu tidak bisa instan. Cuma suatu hal yang diawali pasti akan terjadi terus-menerus. Nah, pentingnya mengontrol itu. Kebijakan orang tua tentunya. Betul sekali. Untuk anak-anak ya. Iya, terima kasih dokter. Sahabat mulia hati, bagi kita orang tua tentunya kita harus aware, perhatian terhadap anak kita. Perhatian, kemudian edukasi, kemudian kebiasaan yang kita lakukan sejak dini itu menjadi baik sekali, habit yang baik. Bahwa anak kita membiasakan sikat gigi yang rutin sehari 2 kali, kemudian membiasakan mengurangi yang sifat manis ke apapun itu, misalnya juga coklat ataupun permen, meskipun itu bukan ya tadi ya mitos atau fakta, tetapi jangan berlebih intinya. Boleh dikonsumsi tapi jangan berlebih.
sehingga apa tidak membuat sisa-sisa makanan itu yang bisa menjadikan gigi kita menjadi tidak sehat. Kemudian dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat mulia hati. Apakah gigi itu kalau sudah sakit itu memang penanganannya khusus? Karena kami pernah sakit gigi tapi tidak bisa diselesaikan penanganannya pada hari itu, dikarenakan butuh misalnya butuh waktu-waktu tertentu atau butuh menjaga tensi tubuh, kemudian butuh menjaga kesiapan dari hasil tubuh kita, sehingga saat dibutuhkan penanganan khusus, misalnya gigi dicabut ataupun gigi mau ditempel ya, itu kondisi kita dalam kondisi yang memang siap dalam penanganan. Apakah benar seperti itu dokter? Iya. Saya jawab langsung, betul. Kayak gitu. Jadi tiap perawatan itu ada indikasinya. Indikasi itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, bahwasanya ya memang ini harus dirawat seperti itu ya. Gitu. Nah, untuk perawatan gigi itu perlu saya garis bawahi ya, semakin cepat datang ke dokter gigi atau ke tempat pelayanan itu lebih baik. Satu, dari cost saja, dari biaya perawatan pasti akan jauh lebih bisa terjangkau, lebih murah. Kemudian tingkat keparahannya, gigi itu semakin parah semakin tidak bisa diselamatkan, gitu saja. Konteks tidak bisa diselamatkan itu gigi dicabut. Tentunya kalau dari kami kan inginnya gigi dipertahankan semaksimal mungkin. Gitu. Karena namanya pengunyahan itu walaupun cabut aja dok, nanti kalau dicabut terasa bedanya loh ketika mengunyah. Yang gigi dengan tidak itu beda. Kayak gitu. Memang review terbaik kan coba sendiri, tapi nggak enak ya kalau udah dicabut baru mengeluh kan nggak nyaman. Kayak gitu. Mengganggu estetika. Betul juga kayak gitu. Jadi untuk perawatan, kalau yang bagi sahabat-sahabat mulia hati yang merasa saya sakit giginya sakit sekali, udah tinggal sisa akar dok, tapi dokternya nggak berani cabut, kayak gini. Wah, ini dokternya nggak pinter nih, bentar Bapak Ibu. Ada yang perlu kita garis bawahi, ketika gigi sakit itu artinya ada infeksi. Infeksinya di mana? Bukan di atas lagi, kalau di sini kan di atas ya, ini di bawah, di sebelah sini. Ketika sakit, misal diketuk buat makan sakit, itu pertanda ada infeksi di akar gigi. Nah, itu harus kita eliminasi dulu. Kenapa? Karena kalau misal langsung dicabut, kita malah mempertinggi kemungkinan infeksinya menyebar. Nah, kan kita nggak mau hal itu terjadi. Nah, gitu kan kita berharap infeksinya itu hanya lokal saja di gigi itu, tidak kemana-mana. Dengan kita mencabut saat kondisi infeksi akut itu artinya sedang parah-parahnya, malah infeksi itu kemungkinan menyebar. Itu kan selalu harus dihindari. Yang kemungkinan kedua adalah ketika kita nekat tuh cabut, kan kita bius dulu, bius lokal kita suntik. Ada kemungkinan bius itu tidak bekerja maksimal. Jadi ketika pencabutan pasien merasa masih sakit. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena dokternya nggak pintar lagi nih. Karena memang efek daripada bius itu kan sifatnya pH-nya basah, sementara radang itu sifatnya asam. Nah, ketika ketemu kan netral, jadi tidak berjalan kayak gitu. Kalau secara ilmunya kayak gitu. Nah, makanya kita menyampaikan ketika disuntik nanti masih terasa sakit itu bisa terjadi karena kondisinya masih akut seperti itu. Betul. Kemudian untuk yang itu pencabutan, kalau penambalan kok saya nggak bisa langsung ditambal. Kan gigi banyak lapisannya ya, seperti di gambar ini ya. Kalau lubangnya masih mungkin di area enamel atau dentin, itu masih bisa ditambal permanen langsung. Tandanya apa sih dok? Tandanya itu kalau kita makan minum dingin, panas atau manis linu, tapi habis itu hilang linunya. Jadi cuma sakit itu sebatas linu-linu aja, itu nggak apa-apa, bisa ditambal permanen. Tapi kalau keluhannya sudah lubangnya dalam sampai dekat ruang pulpa atau saraf dan pembuluh darah, atau mungkin keluhannya seperti gigi nyut-nyutan, cekot-cekot sampai migrain ke sebelah kepala, nggak bisa tidur setiap malam tambah parah, itu tuh tanda saraf giginya sudah kena. Nah itu nggak bisa kalau langsung kita tambal. Kenapa? Karena artinya kalau kita nambal langsung kena saraf. Nah itu malah nanti jadi masalah lagi. Jadi memang harus kita rawat lebih lanjut, seperti mungkin perawatan saluran akar dan lain-lain. Nah pastinya nanti akan dijelaskan oleh dokter yang operatornya ya, kalau misal sahabat mulia hati mau datang ke dokter gigi seperti itu. Jadi memang ada suatu hal yang harus dipenuhi dulu untuk melakukan suatu perawatan seperti itu. Luar biasa sahabat mulia hati, begitulah pentingnya gigi kita. Ternyata gigi kita itu sangat penting, harus dijaga, bahkan sampai jika telat atau kita tidak perhatian terhadap kesehatan gigi kita, bahkan bisa sampai mengancam organ yang lain. Ternyata saraf gigi pun berhubungan langsung dengan otak, berhubungan dengan organ lain, kemudian
bisa mengancam kesehatan kita pada organ lainnya. Nah, sekarang dokter, apakah gigi itu benar-benar berkontribusi atau berefek terhadap penyakit-penyakit lainnya, ataukah malah penyakit lainnya itu yang menyumbangkan beberapa efek terhadap kesehatan gigi kita menjadi menurun? Misalnya pada penderita diabetes mellitus ataupun penderita penyakit jantung ataupun penderita yang lainnya, misalnya dia punya beberapa penyakit, apakah itu bisa mengancam kesehatan gigi kita? Ataukah malah gigi kita yang tidak sehat bisa mengancam organ kita? Mungkin perlu penjelasan biar masyarakat juga sahabat mulia hati bisa lebih memahami pentingnya mulut dan gigi kita dalam sebuah siklus kesehatan pencernaan, sehingga kita bisa terus untuk saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mulut. Monggo dokter. Sebenarnya terima kasih, pertanyaan ini sangat saya tunggu-tunggu ya. Gitu. Karena orang tuh mikir kalau sakit gigi udah cuma masalahnya di mulut saja, padahal dia bisa tadi bolak-balik gitu. Saya kasih contoh saja untuk pasien dengan penyakit gula darah. Itu khas banget kalau misal penyakit gula darahnya sudah parah. Dia akan manifestasi klinis atau ada efek ke dalam mulut seperti giginya goyang. Jadi banyak pasien yang merasa giginya tambah goyang, terus giginya tambah panjang karena gusinya turun. Itu tuh khas sekali pasien dengan pengidap gula darah tinggi. Seperti itu. Kemudian kalau itu kan dari sistemik ke gigi ya. Kebalikannya ya, kita coba. Gigi berlubang, kemudian beliau itu punya masalah dengan lutut. Lutut. Mau dilakukan operasi dengan dokter ortopedi. Pasti dokter ortopedinya minta ke dokter gigi dulu untuk dibersihkan gigi berlubangnya dulu atau masalah yang lain. Kenapa? Karena penelitian yang terbaru menunjukkan bahwasanya bakteri yang ada di gigi itu bisa menyebar lewat pembuluh darah dan bisa cocok dengan daerah di lutut, jadi dia bisa menyerang di lutut. Nggak hanya di lutut sebenarnya, di katup jantung itu bisa. Jadi memang sistemnya infeksi di tubuh itu kalau misal bakteri sama di tubuhnya cocok, dia akan infeksi. Kalau misal nggak cocok, nggak akan infeksi. Nah, kebetulan untuk yang bakteri di gigi itu bisa sampai ke lutut, bisa ke ke jantung seperti itu. Jadi memang harus ada kesinergisan antara bidang sejawat lain untuk melakukan perawatan secara menyeluruh seperti itu. Gitu. Sahabat mulia hati, berarti intinya adalah gigi kita yang dalam kondisi sakit atau tidak sehat pun itu bisa berdampak pada organ lain, sistemik. Begitu juga sistemik ataupun penyakit lain bisa berpengaruh terhadap gigi kita, gitu ya dokter ya. Yang mungkin mau ditambahkan ya. Untuk pasien-pasien yang dengan gigi berlubang parah itu kan bisa sampai terjadi abses atau nanah. Betul. Kalau misalnya yang paling sering itu nanah di daerah leher gitu. Itu kalau parah dia akan menekan ke bagian dalam, itu justru mengganggu pernafasan. Makanya itu nanti harus dilakukan perawatan segera, operasi dengan di drainase, diangkat nanah-nanahnya biar tidak membahayakan jiwa. Seperti itu. Kemudian juga untuk yang sekarang ini kan lagi marak pasien-pasien HIV ya, AIDS. Itu tuh sebenarnya kita dokter gigi bisa tuh lihat dari kondisi mulut. Betul, bisa. Jadi kalau pasien-pasien mau bohong tuh sebenarnya maaf Anda tidak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi bisa dilihat diagnosis awalnya seperti ada tanda-tanda jamur di mulut, seperti itu tuh sebagai tanda khas. Pasien TBC misal bisa juga dilihat kalau ada manifestasi di mulut seperti sariawan kok nggak hilang-hilang gitu. Terus nanti pasien ngeluh dia batuk-batuk setiap malam tambah parah dan keringat dingin, itu kita pasti sudah curiga kayak gitu. Luar biasa. Berarti memang gigi kita itu indikator utama kesehatan tubuh kita dan juga untuk melihat indikator ataupun diagnosa awal pada penyakit-penyakit lainnya. Betul sekali. Wah, sahabat mulia hati, mari mulai dari sekarang kita peduli, benar-benar peduli terhadap kesehatan gigi kita sehingga memiliki kualitas yang baik. Kita nanti sampai tua bisa menikmati gigi yang sehat, sehingga bisa menikmati semua makanan. Karena orang bilang aku bisa beli ini beli itu, tapi sayangnya nggak bisa menikmati karena giginya sudah tidak dalam kondisi prima. Dokter, ada pertanyaan lagi dari sahabat mulia hati. Pernah diperiksa oleh dokter, kemudian didiagnosa bahwa harus dicabut, tetapi setelah diperiksa dengan hasil ronsen itu perlu penanganan khusus karena bukan hanya satu gigi atau satu titik yang perlu dicabut, tetapi beberapa titik sekalian dikarenakan ternyata itu sudah
sistemik sudah menjalar, sehingga untuk keselamatan si pasien perlu dicabut lebih dari 1 gigi. Nah ini mohon penjelasannya kenapa bisa seperti itu. Mohon Dokter Yuda bisa memberikan penjelasan mungkin. Kalau untuk sekarang ini kaitannya mungkin dengan pasien yang BPJS misalnya, itu kan dia mungkin ada keluhan awalnya 1 gigi. Gigi, misal kita ambil contoh gigi bungsu. Gigi bungsu kan sering tumbuh paling belakang, tumbuhnya terakhir malah bermasalah sakit. Nah, ketika kita melakukan ronsen tujuannya untuk melihat arah tumbuh gigi, panjang akar dan lain-lain, ternyata ditemukan gigi lain ada yang perlu dilakukan pencabutan sekalian. Kayak gitu. Ternyata kita evaluasi, ternyata emang alangkah lebih baik kalau diambil sekalian kan, kayak gitu. Nah, pengambilannya itu nanti biasanya bisa 2 dengan bius lokal maupun bius yang keseluruhan yang distidur kayak gitu. Kok pasien mikir kok ini kok saya kok giginya diambil semua lalalala dan sebagainya, karena apabila itu gigi dibiarkan malah mengancam nyawa lebih parah lagi kayak gitu. Mungkin keluhan awalnya cuma gigi bungsu, tapi ternyata ada gigi sisa akar yang ternyata secara urgensi lebih harus segera diambil karena dia adalah sumber infeksi kayak gitu. Jadi pengambilan gigi atau pencabutan gigi itu tentunya sudah dipertimbangkan, sudah memenuhi indikasinya atau tidak, pasien tersebut punya kontraindikasi apa enggak. Kontraindikasi itu seperti mungkin pasien dengan riwayat tekanan darah tinggi tidak terkontrol, beliaunya tidak minum obat, begitu juga yang punya gula darah tinggi tapi beliaunya juga tidak minum obat rutin seperti itu. Nah, itu perlunya kesinergisan dengan sejawat lain untuk perawatan menyeluruhnya, seperti nanti boleh nggak pasien dengan penyakit jantung ini saya cabut, misalnya seperti itu kayak gitu. Jadi buat pasien-pasien yang mengidap penyakit seperti gula darah, tekanan darah tinggi atau penyakit lain, nggak usah takut untuk datang ke dokter gigi. Dokter gigi nggak akan semena-mena untuk melakukan perawatan tanpa konsultasi dengan dokter lainnya, karena kita kan tentunya perawatan ingin keseluruhan. Jadi kita pasti akan konsultasi dulu dengan dokter yang merawat sahabat-sahabat mulia hati, apakah sekiranya bisa nih pasien dilakukan perawatan gigi seperti itu. Jadi tidak usah takut. Sangat menerangkan sekali. Sahabat mulia hati terjawab sudah. Jadi memang perlu ada penanganan khusus bagi gigi-gigi yang memang sudah dalam kondisi kronis, sehingga percayakan kepada dokter gigi, percayakan kepada hasil penunjang medis, dan juga berkolaborasi dengan dokter spesialis lainnya mungkin, sehingga gigi kita bisa diselamatkan, bisa disembuhkan, dan jangan khawatir jika menemui indikasi gejala gigi tidak sehat, entah itu berlubang, entah itu nyeri, entah itu apapun, bisa segera periksakan gigi sahabat mulia hati ke dokter gigi terdekat, dan RSUD Mulia Hati pun siap melayani sepenuh hati. Dok, ini kenapa sih ibu hamil itu harus memeriksakan giginya dahulu? Betul. Itu alasannya kenapa ya, Dok? Untuk ibu hamil itu kan ada janin yang tumbuh di dalam tubuh ya. Itu tuh secara medis tuh kadang dianggap sebagai hal baru. Jadi tubuh itu responnya, oh ini ada barang baru di dalam tubuh saya gitu. Nah, otomatis banyak perubahan. Contohnya hormon. Hormon tuh berubah. Nah, hormon ini sistem kan bertujuan untuk mengatur sistem regulasi di dalam tubuh kita, termasuk ngefek di kesehatan gigi dan mulut. Biasanya ibu hamil itu sangat-sangat sering kena masalah radang gusi. Kenapa? Karena ada hormon namanya hormon estrogen, itu sangat dekat kaitannya dengan ibu hamil. Nah, itu akan naik tinggi sekali. Hamil 9 bulan pasti lama. Nah, dia akan efeknya itu salah satunya ke gusi. Nah, gusinya itu akan sangat sensitif, mudah sekali mengalami keradangan. Jadi kalau ibu hamil, dia dengan habit yang kurang baik, sikat gigi atau menjaga kebersihannya kurang baik, akan sangat menyenangkan bakteri yang di dalam mulut untuk menjadi keradangan. Jadi gusi itu akan sering radang. Jadi kalau ibu hamil ngerasa kok saya gusinya sering bengkak, bahkan mungkin ada benjolan di gusinya, berdarah, itu nggak usah panik, datang saja ke dokter gigi. Nanti pasti akan diberikan edukasi perawatan apa yang harus didapatkan selama masa kehamilan. Nah, tadi kan di-mention sebelum hamil. Nah, itu memang sangat baik. Jadi buat calon orang tua yang memang sudah menyiapkan untuk kehamilan, lebih baik untuk diperiksa dulu kesehatan gigi dan mulutnya. Kalau ada gigi lubang seperti sisa akar, baiknya diambil dulu. Kenapa? Karena perawatan di gigi dan mulut saat hamil itu terbatas. Sangat dianjurkannya untuk sebelum kehamilan, atau mungkin kalau sangat perlu itu sekitar trimester kedua. Kenapa? Karena trimester 1 sama ketiga itu rawan.
Kalau untuk perjalanan jauh saja mungkin kan trimester 1 sama 3 juga kadang dilarang ya sama dokter kandungan karena kan terlalu berat. Begitu juga dengan perawatan gigi. Kenapa? Perawatan gigi itu sangat tinggi akan stres. Iya nggak? Gigi lubang, dibur, linu, stres nggak? Sakit, linu, stres atau enggak? Nah, pokoknya penuh dengan stres. Jadi kalau stres efeknya nanti ke anaknya, kan kasihan. Jadi memang kita harus menjaga itu, jadi lebih baik sebelumnya. Tapi gimana dok kalau misal tengah-tengah hamil tiba-tiba sakit? Tetap datang ke dokter gigi, nanti pasti kita akan pertimbangkan. Kalau memang kondisi di giginya itu harus lebih diutamakan, maksudnya urgensinya itu lebih tinggi dan bahkan kalau nggak dirawat akan ngefek ke bayinya, pasti kita akan mempertimbangkan perawatan kayak gitu. Jadi lebih baik kalau memang ada masalah datang saja ke dokter gigi kayak gitu. Kita pasti akan pertimbangkan perawatan yang aman untuk ibu hamil kayak gitu. Ya semoga bisa menjawab ya kayak gitu. Luar biasa sekali. Sahabat Mulia Hati, terjawab sudah pentingnya baik ibu hamil sebelum hamil menjaga kesehatan giginya dengan periksa ke dokter gigi sehingga bisa memastikan keselamatan ibunya dan juga janin yang di kandungannya. Sehingga itu pentingnya periksa gigi di dokter gigi yang berkompeten. Maaf, mau saya tambahkan lagi ya. Kenapa kalau ibu hamil tuh harus kesehatan gigi dan mulutnya harus dijaga? Kenapa? Karena ada penelitian terbaru, ibu yang mengalami keradangan gusi itu tuh kaitannya erat dengan bayi kelahiran prematur dan bayi lahir rendah berat badannya. Kayak gitu. Ada penelitian akhir-akhir ini tuh lagi seperti itu. Jadi memang harus dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena kan mungkin asupan nutrisi ibu jadi terhambat karena sakit mungkin ya saat makan. Jadi intake nutrisinya berkurang, itu berefek ke anak kayak gitu. Dan bakteri yang ada di dalam mulut itu bisa tadi masuk ke pembuluh darah, bisa masuk lewat plasenta. Nah, itu makanya itu takutnya bisa mengarah ke yang paling ekstrim mungkin ya bayi lahir prematur dan BBLR itu ya. Luar biasa. Sehingga gigi ini benar-benar itulah pentingnya kita jaga karena memang bisa berisiko terhadap ibu hamil sehingga janin pun bisa terancam jika giginya tidak dijaga, dirawat dengan baik dan benar. Betul. Sahabat Mulia Hati, ada pertanyaan lagi tadi, monggo. Ada dokter ini mau tanya, karang gigi yang menumpuk itu bisa menyebabkan akar gigi semakin panjang. Itu nanti efeknya gigi itu bakal lepas dari gusi. Nah, sebaiknya itu berapa bulan sekali sih dok untuk membersihkan karang itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pasiennya oke nih, pengetahuannya mantap ya. Memang karang gigi itu tidak merusak gigi ya, sahabat Mulia Hati. Dia merusaknya jaringan pendukung gigi, yaitu tulang, gusi itu adalah pendukung gigi. Ketika karang gigi menumpuk, dia akan menggerus tulang dan gusi, giginya tampak lebih panjang dan goyang karena kan gigi kan tertompang oleh tulang. Tulangnya keropos, makin lama makin goyang dan giginya tanggal atau lepas. Nah, untuk mencegah itu normalnya 6 bulan sekali. Kayak gitu. Tapi mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke dokter gigi sahabat-sahabat Mulia Hati. Ada mungkin beberapa pasien yang perlu perawatan yang lebih intensif, bisa 3 bulan sekali. Atau bahkan mungkin 1 tahun sekali sudah cukup. Tapi kita ambil jalan tengahnya saja, paling normal cek kesehatan gigi dan mulut itu 6 bulan sekali. Gitu. Saya nggak ada masalah dok, nggak apa-apa. Nanti kita lihat, oh ternyata karang giginya nggak yang ada terlihat di luar, tapi ada yang di dalam gusi. Kan tetap harus dibersihkan, kayak gitu. Oh ada nih calon-calon bakal lubang kecil, kayak gitu. Jadi kan bisa kita cegah, kayak gitu. Jadi 6 bulan sekali adalah waktu yang tepat untuk periksa rutin ke dokter gigi. Kayak gitu. Gitu. Jadi karang gigi tadi berarti memang lebih bagus jika kita bersihkan, kemudian kita cekkan atau kita periksakan ke dokter gigi sehingga karang gigi pun bisa diamati, dicermati dan dibersihkan berkala sehingga tidak menimbulkan karang gigi yang sudah terlanjur parah gitu, sehingga diizinkan bahkan dianjurkan jika kita perhatian terhadap gigi kita untuk pemeriksaan karang gigi. Ya insya Allah di Mulia Hati pun kita bisa ya dok ya? Bisa. Untuk karang gigi di RSUD Mulia Hati bisa pemeriksaan gigi secara umum. Kemudian karang gigi, kemudian tabel gigi berlubang, silahkan sahabat Mulia Hati jangan khawatir, segera periksakan ke RSUD Mulia Hati. Kami siap melayani dengan sepenuh hati dan kami siap untuk terus mendampingi dan memberikan edukasi tentang kesehatan gigi pada saat nanti Anda periksa di RSUD Mulia Hati. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Oh ya, ada pertanyaan lagi, monggo. Ini setelah membersihkan karang gigi itu untuk sikat giginya itu
bagusnya gimana ya dok ya? Kan banyak tuh yang sikat gigi tuh vertikal ya gitu ya? Horizontal. Horizontal. Ya. Horizontal. Dia tuh horizontal punya kekuatan Ultraman gitu ya. Jadi gusi itu terkikis. Kayak ada. Oh bahkan bisa berdarah mungkin. Karena mungkin nyikatnya terlalu kencang. Iya. Ya. Untuk perawatan sikat gigi itu sebenarnya yang kita ketahui bersama mungkin rada salah ya. Misalnya gerakan horizontal itu kan mungkin gerakan paling gampang yang bisa dipraktekkan gitu ya. Mungkin kalau anak-anak horizontal ya udah nggak apa-apa karena untuk secara motorik mereka baru bisa sekian. Tapi untuk kita yang sudah dewasa dan mungkin lanjut usia itu harus ada perubahan. Gerakan untuk pasien yang khususnya habis perawatan karang gigi dan merasa gusinya turun, itu tuh harus dengan gerakan yang sifatnya memijat gusi. Jadi gerakannya itu untuk misal rahang atas itu arahkan bulu sikat itu dari gusi dipijat sedikit memutar ditarik ke arah gigi. Oh gitu, diputar ya. Gitu mungkin nanti bisa cari di YouTube ya mungkin cara sikat gigi untuk perawatan gusi radang seperti itu atau mungkin nanti bisa dibantu mas-masnya kayak gitu dikasih cara sikat gigi yang baik dan benar kayak gitu itu intinya sifatnya bukan mengabrasi gigi dengan gerakan horizontal tapi kita melakukan pijatan untuk gusi tujuannya apa menstimulus gusi-gusi yang tadinya turun bisa kembali ke tempatnya kayak gitu dengan kita melakukan gerakan pijat gusi itu satu kotoran yang terjebak di dalam gusi bisa keluar dua itu tadi stimulus gusinya untuk kembali ke tempat semula jadi yang tadi awalnya turun bisa perlahan naik kayak gitu dan tidak tambah turun seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari sahabat Mulyahati. Nah ini apakah estetika gigi mengganggu fungsi utama dan kesehatan gigi misalnya pasang behel ataupun estetika kecantikan yang lain untuk memperindah gigi? Monggo dokter. Ya, gigi itu kan fungsinya selain untuk pengunyahan ada banyak. Satu, pengunyahan. Dua, estetik. Tiga, fonetik. Fonetik itu ketika kita bicara. Pasien yang kalau giginya mungkin gigi depannya hilang. Itu kan ngomong sudah estetiknya hilang, kunyahnya hilang. Ya secara ngomong kurang jelas. Mungkin ngomong S, mungkin huruf-huruf yang bunyinya harus menekan gigi depan itu kan juga hilang otomatis. Nah itu perlu kita garis bawahi kalau kehilangan gigi itu sebenarnya wajib diganti. Nah kayak gitu. Seperti kalau saya hilang gigi belakang nggak masalah estetik saya, tapi pengunyahannya gimana? Gitu. Dan efek ketika gigi hilang tuh apa itu perlu dikasih tahu nih pasien-pasien atau sahabat Mulyahati. Seperti gigi sebelahnya akan bergeser. Nah, jadi prinsip gigi kalau hilang prinsip gigi kalau ada ruang kosong dia akan mengisi ruang kosong itu. Jadi kalau misalnya gigi belakang tapi bagian tengah hilang, depannya akan mundur, yang belakangnya akan maju. Seperti itu. Jadi memang kayak gitu prinsip hidupnya gigi seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang estetik misalnya gigi saya pakai bracket dok, pakai behel, loh nggak apa-apa karena fungsi bracket itu tidak semata-mata untuk estetik saja mas ya. Jadi untuk ketika gini, pasien kan mungkin ada yang merasa giginya berantakan, itu kemungkinan besar gigitannya itu nggak baik. Jadi antara gigi atas sama gigi bawah itu nggak ketemu dengan baik. Nah efeknya apa? Ketika gigi atas sama bawah nggak kontak dengan baik, makin lama tuh sendi yang di dekat telinga ini bermasalah. Jadi mungkin nanti ada bunyi clicking ketika buka tutup mulut, atau mungkin bahkan ada yang dislokasi. Jadi ketika buka dia rahangnya sedikit geser, kayak gitu. Itu sangat berbahaya dan paling tidak nyaman tuh kalau sudah nyeri ya, kayak gitu. Nah ketika kita melakukan perawatan orto atau kawat gigi itu tujuannya selain untuk estetik, kita juga memperbaiki gigitan. Nah gigitan itu ngefek ke sendi juga, jadi makin lama gigitannya bagus, nyaman seperti itu. Jadi kalau memang ada masalah untuk estetik yang dalam konteks berantakan atau gigi maju, sangat disarankan kalau mau perawatan behel gitu. Dan perlu saya garis bawahi harus ke dokter gigi ya, kayak gitu. Jangan ke yang tempat lain yang barangkali mungkin klaimnya bisa tapi beliaunya bukan nakes, bukan kompetensinya, karena nanti emang harga murah tapi kan juga efek jangka panjangnya kita nggak tahu, kayak gitu ya. Pokoknya percayakan kepada dokter gigi. Ya, betul. Sahabat Mulyahati tadi itu estetika itu ternyata seperti Del tadi bukan semata-mata gaya-gayaan, tapi ternyata dia memiliki fungsi dan tujuan untuk menyempurnakan fungsi gigi, kemudian juga untuk menyempurnakan jika ada kelainan gigi sehingga selain mempercantik, estetika juga membuat gigi kita berfungsi maksimal. Selain ada gigi bisa membantu dalam proses pencernaan. Iya, betul. Iya.
penanganan pertama dok saat sakit gigi itu apa? Ya, saat sakit gigi. Nah, ini pertanyaan yang awam ini. Awam ini ya. Dok, yang paling mudah aja saat saya nyeri atau sakit gigi itu apa? Apakah langsung minum obat? Apakah ada terapi yang lain? Nah, Iya, ini. Kalau dari pengalaman saya praktek, sebenarnya pasien itu ketika sakit gigi sudah ke apotek dan sudah dapat obat ya. Ya, sudah ada satu paket obat, pasti obatnya bilang ada 3 biji dok, yang ini terus saya berarti paket di apotek sudah jos ya. Kayak gitu. Kalau bisa ambil obat dulu. Jadi kita tujuan pertama adalah terapi itu paliatif, artinya mengurangi keluhan. Nggak nyaman nyeri itu pasti. Jadi diobati dulu. Terus kalau misal mau ditambah dengan kumur air hangat dengan garam, itu bisa membantu. Tapi saya sangat tidak menganjurkan, ada beberapa pasien yang pakai perawatan seperti memasukkan cengkeh ke dalam lubang, kemudian memasukkan obat-obatan atau mungkin yang dianggap herbal sama beliau, atau mungkin jamu-jamuan itu ya? Seperti itu dimasukkan ke dalam lubang gigi, katanya asap itu ya dok? Yang nanti ngeluarin apa namanya ulatnya itu bukan? Mungkin ada pengetahuan yang seperti itu malah kalau dari kami itu kadang bisa memperparah. Kayak gitu. Seperti yang digambarin kan dia sudah jelas ada saraf ya. Kalau misal sampai yang kayak obat-obatan herbal dan lain-lain itu masuk terus kena saraf, itu kan takutnya malah sarafnya jadi radang. Kayak gitu. Jadi penanganan pertama yaitu coba ambil obat dulu. Jadi konsumsi obat untuk pereda nyerinya. Nah, tapi perlu digarisbawahi, sakit gigi itu tidak akan sembuh kalau hanya dengan obat, karena memang sakitnya kan di gigi. Nah, memang selanjutnya adalah segera datang ke dokter gigi untuk dilakukan pengobatan. Karena kan kalau datang ke dokter gigi ketika sakit pasti dibur ya, kemungkinan besar dibur. Gitu. Pasti orang tanya, kenapa sih selalu dibur? Karena kita harus mengakses sumber sakitnya. Gitu. Entah dengan kita memberikan obat untuk mematikan saraf, atau mungkin kita memberikan pengobatan berupa open bore namanya, itu tujuannya untuk melubangi gigi. Tujuannya apa? Biar gas-gas atau sakit-sakit yang di akar bisa keluar. Kayak gitu. Jadi memang ada banyak perawatan, tapi tujuannya untuk menghilangkan nyeri. Jadi untuk kalau dari kami, satu minum obat dulu, tapi selanjutnya langsung ke dokter gigi. Seperti itu. Super sekali dari dokter gigi kita yang satu ini, luar biasa. Sahabat Mulia Hati, sudah hampir 1 jam ya. Udah gak kerasa ya, lama banget. Rasanya itu kayak ingin berhenti karena begitu hebatnya ngulik kesehatan gigi dan mulut kita, karena emang begitu pentingnya dan juga begitu sering terjadi sehari-hari di kehidupan kita. Apalagi sakit gigi itu pasti tidak enak, tidak membuat kita lebih baik dan membuat kita tidak nyaman. Sehingga kepada sahabat Mulia Hati, kembali kami mengedukasi bahwa kesehatan gigi dan mulut harus segera kita perhatikan dengan sangat baik. Periksakan ke dokter gigi terdekat. RSUD Mulia Hati siap dengan pelayanan poligiginya, melayani dengan sepenuh hati dan siap mendampingi panjenengan semua sahabat Mulia Hati yang punya keluhan gigi, dan percayakan kepada Dr. Yoda yang standby di Mulia Hati dengan jam prakteknya yang nanti siap untuk melayani. Jangan khawatir jika sahabat Mulia Hati ingin periksa ke dokter gigi kami di RSUD Mulia Hati dan Dr. Yoda Retiana, bisa kontaknya ya. Mungkin nanti bisa menghubungi di nomor sini ya. Di sini nanti panjenengan bisa kontak dan kami siap untuk melayani dengan pendaftaran online ataupun melalui customer service kami ataupun dengan pelayanan humas kami. Dan pokoknya siap melayani apapun keluhan sahabat Mulia Hati. Bukan begitu dokter? Tentu. Ya, betul sekali. Sehingga kita ikut berkontribusi menyehatkan gigi dan mulut sahabat Mulia Hati semua. Dokter, mungkin karena sudah 1 jam lebih, mungkin ada tips, pesan dan juga saran yang bisa diberikan kepada sahabat Mulia Hati dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, semangat untuk mengedukasi putra-putrinya ataupun bahkan yang saat ini lagi sakit gigi, tetap semangat dan segera memeriksakan giginya ke dokter gigi. Monggo dokter, mungkin ada tips dan pesan-pesan dan juga saran buat sahabat Mulia Hati. Ya, pada dasarnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu simple, yaitu tadi sikat gigi. Kemudian kita itu harus, selain sikat gigi, kita juga harus melakukan sikat lidah ya. Mungkin itu jarang orang paham ya, karena lidah itu kan juga permukaannya kasar. Dia itu bisa terakumulasi kotoran dan lain-lain. Dengan kita melakukan sikat lidah itu kita eliminasi kotoran berlebih itu. Jadi sikat gigi atau menjaga kebersihan mulut secara benar-benar menyeluruh, itu yang perlu digarisbawahi adalah caranya, kapan, dan
menggunakan pasta gigi yang benar, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kontrol rutin 6 bulan. Itu memang terdengar sepele dan mungkin sangat sering didengar, tapi itu sangat berefek besar, khususnya untuk anak-anak ya, karena kita ketahui bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak itu adalah golden periodnya ya. Kita harus memberikan semua yang terbaik untuk tumbuh kembangnya. Anak-anak dengan masalah gigi dan mulut itu selalu dekat dengan masalah stunting atau masalah tumbuh kembang yang kurang maksimal, karena kan mungkin nutrisi intake yang kurang, dia tidak nyaman dengan giginya yang sakit, seperti itu. Jadi memang orang tua itu harus pay attention lebih ke anak-anaknya, seperti itu. Jadi pesan saya untuk sahabat mulia hati, apapun masalahnya, jangan melakukan hal-hal yang sekiranya memperparah diri sendiri. Jadi segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, konsultasikan masalah yang sahabat mulia hati rasakan, entah itu mungkin masalah gigi dan mulut ataupun masalah yang lain, ke dokter yang berkompeten. Jadi memang biarkan kami tenaga kesehatan memberikan perawatan dan pelayanan terbaik kami, sehingga sahabat mulia hati bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal. Seperti itu. Super sekali, tepuk tangan buat Dr. Yuda Rediana, dokter gigi RSUD Mulia Hati. Terima kasih dokter sudah membersamai kami. Semoga sahabat mulia hati tercerahkan, mendapatkan wawasan dan juga mendapatkan saran masukan sehingga bisa lebih aware, perhatian lagi terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Semoga kita semua dilindungi kesehatan dan kita semua bersama-sama menjaga kesehatan keluarga kita. Sahabat mulia hati, sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya dengan bahasan dan juga edukasi yang berbeda tentunya, dengan profesional pemberi asuhan yang berkompeten, dengan dokter-dokter yang berkompeten, dan tentunya memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada sahabat mulia hati semua. Terima kasih dari kami, RSUD Mulia Hati. Kami haturkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa dan salam mulia hati. Iya, cinta, clean, care, and comfort. Terima kasih. Dadah.